Tidak penting kapan kita datang atau pergi. Yang lebih penting adalah apa yang kita bawa ketika datang dan apa yang kita tinggalkan ketika pergi. Teman-teman, masih bersama Kurma, kuliah Ramadan bersama Faris Beki di Cerita Untung. Sekarang kita berada di hari ke-19. Semakin dekat akhir kita dengan Ramadan. Mungkin ini juga mengingatkan semakin dekat akhir kita juga dengan kehidupan. Teman-teman bisa ngebayang tidak? Bagaimana pemandangan pada hari jenazah kita diusung? Ini memang bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kenyataan yang semua orang akan dihadapi. Bayangkan jika hari itu jenazah kita diusung. Kita di dalam keranda, orang-orang mengantarkan kita dari tempat sholat menuju ke kuburan. Kira-kira apa sih isi pembicaraan orang-orang sambil mengiringi jenazah kita? Apakah orang-orang akan berkata, wah, si fulan meninggal dunia ya. Tapi ketika dia hidup, dia juga seperti nggak ada kontribusi apa-apa. Atau ketika jenazah kita diusung itu, ada puluhan anak yatim yang menangis. Ada ratusan jamaah masjid yang berduka. Ada teman-teman pengajian yang merasa kehilangan. Ini tentang apa yang kita torehkan ketika hidup. Dapat tergambar pada hari kita meninggal dunia. Teman-teman, mari bicara tentang akhir kehidupan. Ada pertanyaan yang masuk kepada kita. Saya takut mati dalam keadaan buruk. Apa amalan agar husnul khatimah? Jadi kematian yang buruk itu ada dua macam ya. Ada yang disebut maitatassu, ada yang su'ul khatimah. Maitatassu itu adalah meninggal dunia dalam kondisi tidak normal. Seperti karena kecelakaan, ya, karena dibunuh, karena kita minta perlindungan, ya, diajarkan Nabi untuk minta perlindungan dari kematian yang buruk tadi, keadaan kematian yang tidak normal tadi. Tapi yang lebih menakutkan adalah su'ul khatimah, mati dalam keadaan iman ini tidak baik. Maka bagaimana cara kita memilih kematian yang baik? Caranya adalah konsisten hidup di atas kebaikan. Sebab manusia itu akan diwafatkan pada kondisi yang biasa dia hidup. Jadi kalau orang sepanjang hidupnya di atas panggung, menyanyi, berjoget-joget, bersenang-senang, meninggalnya nggak jauh-jauh dari situ. Seorang yang sepanjang waktunya menipu orang lain, menzalimi orang lain, meninggal dunia juga dalam keadaan seperti itu. Seorang yang ahli sujud, sholatnya rajin, meninggal dunia dalam seperti itu. Orang yang selalu ke masjid, meninggal dunia juga ketika mau berangkat ke masjid, atau sedang berada di masjid, atau baru pulang dari masjid. Jadi, kalau kamu ingin diwafatkan dalam kondisi tertentu, maka pilihlah jalan hidup dalam kondisi yang sama. Hiduplah di atas la ilaha illallah, supaya kita mati di atas la ilaha illallah pula. Jadi ketika ayat berkata, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Emangnya kita bisa mengatur kematian? Waktunya, keadaannya, ya, diri kita seperti apa, nggak bisa. Jadi ketika Allah menyebut jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, artinya adalah kamu harus terus hidup sebagai seorang muslim yang benar. Sehingga kapanpun nyawamu diambil, kamu dalam keadaan muslim, itu maksudnya. Jadi ini tentang istiqamah. Kalau kita tidak mau meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, maka jangan memiliki akhlak yang buruk. Jangan memiliki kebiasaan yang buruk. Jangan menjadi manusia yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Konsisten istiqamah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, menghambalah kepada Allah sampai datang kematian. Kapanpun nyawa kita dipanggil, kita siap untuk itu. Ustadz, gimana caranya biar Ramadan ini nggak sia-sia kalau tiba-tiba ajal menjemput? Teman-teman, ini seperti pengingat kepada diri saya bahwa kita sedang berbicara seperti ini pun bisa meninggal dunia. Kita nggak ingin apa yang kita lakukan sia-sia kalau kita belum memiliki persiapan yang nyata untuk akhirat. Gimana sih biar
Ramadan ini nggak sia-sia. Kehidupan kita secara umum pun tidak sia-sia. Ada dua jenis pahala yang dapat diambil oleh manusia. Dalam surat Yasin ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami menghidupkan kalian nanti, kami menghidupkan mereka setelah kematian itu untuk melihat apa? Melihat apa yang mereka sudah lakukan ketika hidup dan warisan kebaikan apa, legacy apa, athar. Ya, ma qaddamu itu apa yang dilakukan semasa hidup, wa atharahum itu bekas peninggalan baik, legacy, warisan yang masih dimanfaatkan manusia ketika kita meninggal dunia. Seperti wakaf, harta jariah, sedekah jariah, seperti anak yang soleh, seperti ilmu bermanfaat yang kita mengajar manusia. Itu walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi dia menjadi legacy, menjadi warisan. Pahalanya akan terus kita terima walaupun kita sudah wafat. Jadi ada dua jenis pahala tuh. Pahala yang baru kita dapatkan ketika kita melakukan, tapi karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, uang kita terbatas, maka jangan hanya fokus kepada jenis amalan ini. Tapi ada jenis amalan investatif. Gimana kita berinvestasi pahala? Ketika kita tidak bisa lagi berbuat kebaikan, kita tidak punya harta lagi karena kita sudah meninggal dunia, kita serahkan kepada ahli waris. Tapi pahala akan terus mengalir. Apa itu? Athar, legacy. Dalam bahasa yang singkat, kita dapat menasihati diri kita, jangan mati sebelum meninggalkan legacy. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan legacy. Apakah ketika kita meninggal dunia, orang-orang kehilangan dengan kita? Merasa ada yang tidak lengkap? Merasa penggerak kebaikan yang selama ini sangat semangat mengajak orang-orang kepada kebaikan sudah meninggal dunia? Merasa mereka tidak lengkap ketika ada proyek-proyek kebaikan? Atau keberadaan kita seperti tiada? Orang-orang tidak kehilangan dengan kita? Memikirkan bagaimana akhir kehidupan kita akan memperbaiki sepanjang usia kita sebelum hari terakhir itu datang. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.